Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Zuratul Kolbiah, Egy Gita Utami, dan Evi Damayanti Utomo. Kami di sini akan menjelaskan beberapa materi mengenai perkalian dan pembagian, pecahan, dan desimal. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum anak-anak, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya dan tetap semangat. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang pecahan. Apa sih itu pecahan? Pecahan adalah bilangan yang berbentuk A per B dengan A dan B merupakan bilangan bulat. Pecahan biasa adalah bilangan pecahan yang terdiri dari bilangan dan penyebut, yaitu A adalah pembilang dan B adalah penyebut. Pecahan campuran adalah bilangan pecahan yang terdiri dari bilangan satuan, pembilang, dan penyebut. A adalah bilangan satuan, B pembilang, dan C adalah penyebut. Operasi perkalian pecahan. Perkalian pecahan semua diubah pecahan biasa, kemudian pembilang dikali pembilang, dan penyebut dikali penyebut. Perkalian dua pecahan biasa. Mengalihkan bilangan pecahan biasa, kita bisa dilakukan dengan cara mengalihkan antar pembilang dengan pembilang, dan mengalihkan penyebut dengan penyebut. Contohnya, 2/5 dikali 3/4 sama dengan, cara penyelesaiannya yaitu mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. 2 dikali 3 sama dengan 6 dan 5 dikali 4 sama dengan 20. Jadi 6/20 masih bisa dibagi dan diperkecil menjadi 3/10. Perkalian pecahan biasa dengan bilangan asli. Mungkin masih bingung, apa itu bilangan asli? Bilangan asli bisa dikatakan sebagai bilangan bulat seperti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan lain-lain. Cara mengalihkan pecahan biasa dengan bilangan asli adalah dengan cara mengalihkan pembilang dengan bilangan asli lalu dibagi dengan penyebut. Contohnya seperti 2/3 dikali 9 sama dengan, cara penyelesaiannya yaitu mengalihkan terlebih dahulu pembilang dan bilangan biasa baru penyebut. 2/3 dikali 9 sama dengan 2 kali 9/3. 2 kali 9 yaitu 18/3. 18/3 masih bisa diperkecil, yaitu 18 bagi 3 hasilnya 6. Perkalian pecahan campuran dengan bilangan asli. Menghitung perkalian bilangan pecahan campuran sama persis dengan cara menghitung perkalian bilangan pecahan biasa. Tetapi sebelum mengalihkan kedua bilangan, kita harus mengubah bilangan pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Contoh dari bilangan perkalian pecahan campuran dengan bilangan asli, yaitu soalnya 1, 2/5 dikali 4. Dan cara penyelesaiannya yaitu 1, 2/5 dikali 4 diperkecil menjadi 5 kali 1 ditambah 2. Maka hasilnya 7/5 dikali 4. Untuk 4 sendiri itu sebagai pembilang. Pembilang artinya 4/1. Makanya 1 tidak dituliskan. Maka hasilnya 7 dikali 4/5. Berarti 28/5. 28/5 dapat disederhanakan. Makanya kita cari 5 kali berapa yang mendekati 28. 5 kali 5 berarti 25. Masih ada sisa 3. Berarti penulisannya adalah 5 3/5. Jadi 28 diperkecil hasilnya menjadi 5 3/5.
Perkalian pecahan campuran dengan pecahan biasa. Contoh soalnya 1/4 dikali 1/6. Penyelesaiannya yaitu maka 1/4 jika diperkecil adalah 4 kali 1 tambah 1, maka hasilnya adalah 5/4 dikali 1/6. Pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Makanya 5 kali 1/4 kali 6. Maka hasilnya adalah 5/24 dan tidak bisa diperkecil campuran dengan pecahan campuran. Nah, contohnya soalnya 1/4 dikali 2 1/6 dan cara penyelesaiannya adalah 1/4 dikali 2 1/6 masih bisa diperkecil. 1/4 menjadi 4 kali 1 ditambah 1 sama dengan 5/4 dan 2 1/6 diperkecil menjadi 6 kali 2 ditambah 1 sama dengan 13/6. Maka pembilangnya dan penyebutnya adalah 5 dikali 13 per 4 dikali 6. Yaitu hasilnya 65/24, maka masih bisa disederhanakan, yaitu 24 kali berapa yang mendekati 65. Hasilnya 24 dikali 2 berarti 48, masih ada sisa 17, jadi penulisannya adalah 2/17/24. Soal cerita perkalian pecahan. Resa sedang membantu ibunya membuat kue di dapur. Resa akan membuat 5 kali adonan dan setiap adonan Resa membutuhkan 1/2 sendok makan wijen. Berapa sendok makan wijen yang dibutuhkan Resa untuk membuat 5 kali adonan? Langkah-langkah penyelesaiannya yaitu kalimat matematika adalah 5 dikali 1, 1/2. Penyelesaian kalimat matematika tersebut yaitu 5 dikali 1, 1/2. Cara penyelesaian kalimat matematikanya adalah 5 dikali 1, 1/2, maka 1/2 masih bisa diperkecil, adalah 2 dikali 1 ditambah 1, menjadi 5 dikali 3/2. Maka 5 dikali 3/2 menghasilkan 15/2. 15/2 dapat disederhanakan. Maka kita cari 2 kali berapa yang mendekati hasil 15. 2 dikali 7 berarti 14. Masih ada sisa 1. Jadi penulisannya adalah 7 1/2. Jadi 15/2 disederhanakan menjadi 7 1/2. Assalamualaikum anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu Egi Gita Utami. Kali ini kita akan belajar operasi pembagian pecahan biasa dan operasi pembagian pecahan campuran. Yuk, mari kita simak videonya. Pecahan ialah yang bisa dibentuk A per B, di mana B tidak sama dengan 0, di mana dalam hal ini A bisa disebut juga sebagai pembilang dan B disebut sebagai penyebut. Misalnya di sini kita ada pecahan A per B dibagi dengan pecahan lainnya yaitu C per D sama dengan pecahan A dan B kita tulis tetap kita tulis tetap ya, A per B. Lalu kemudian pembagian kita tulis, kita ganti dengan perkalian, diganti, yaitu kita ganti dengan perkalian. Kemudian pecahan yang kedua kita tuliskan dibalik ya,
C dan D kita balik, dibalik, yaitu pembilang. Jadi D per C, yaitu jadi pembilang menjadi penyebut dan penyebut menjadi pembilang. Kemudian seterusnya kita lakukan seperti cara perkalian biasa, yaitu dengan pembilang dikali pembilang dan penyebut dikali dengan penyebut. Jadi A dikali dengan D dan B dikali dengan C. Seperti itu penjelasannya. Di sini Ibu memiliki dua buah gambar segi 4 yang sama besar dengan pecahan yang berbeda. Pada gambar segi 4 pertama memiliki pecahan 1/5. Karena memiliki pecahan 1/5, maka dari 5 bagian yang ada di gambar segi 4, hanya ada 1 bagian yang dapat diarsirkan. Kemudian, pada gambar segi 4 yang kedua, memiliki pecahan 2/3. Karena memiliki pecahan 2/3, maka dari 3 bagian yang ada di gambar segi 4, hanya ada 2 bagian yang dapat diarsirkan. Jadi, dari pecahan 1/5 dibagi dengan pecahan 2/3, yaitu cara penjelasannya. Yuk kita simak video berikutnya. Berikutnya kita langsung ke contoh soal pembagian pecahan biasa. Soal yang pertama yaitu 1/5 dibagi dengan 2/3 sama dengan, caranya seperti yang ini ya, sama. Jadi 1/5 tetap 1/5, di pembagiannya kita gantikan dengan perkalian, kemudian 2/3 kita balik, yaitu dengan 3/2 sama dengan, lalu kemudian kita kalikan 1 kali 3, kemudian 5 kali 2 sama dengan, lalu kita jumlahkan 1 kali 3 berapa? Ya benar, 3. Lalu kemudian 5 kali 2 sama dengan berapa? Ayo, 10. Jadi 1/5 dibagi 2/3 hasilnya 3/10. Seperti itu. Contoh soal berikutnya yaitu pembagian pecahan campuran. Di sini ada pecahan 1/4 dibagi dengan 8, yaitu bilangan bulat, sama dengan, karena di sini 1/4 adalah pecahan campuran, jadi harus kita ubah menjadi pecahan biasa. 4 dikali 1 sama dengan 4, ditambah 1 sama dengan 5. Jadi pembilangnya kita tulis 5 dan penyebutnya kita tulis tetap 4. Kemudian kita bagi dengan 8, yaitu bilangan bulat, karena di sini tidak memiliki penyebut atau tidak ada pernya. Jadi 8 kita buatkan penyebut atau pernya. Jadi kalau yang tidak memiliki penyebut atau pernya itu ditambahkan selalu per 1. Jadi dituliskan 8
per 1 sama dengan, lalu kita tulis kembali 5 per 4. Pembagiannya kita ganti menjadi perkalian seperti ini, perkalian. Lalu 8 per 1 kita balikan seperti ini, kita balikan menjadi 1 per 8 sama dengan, kemudian kita kalikan 5 dikali 1, lalu 4 dikali 8 sama dengan, jadi 5 dikali 1 berapa jumlahnya? Ya benar 5. Lalu 4 dikali 8 jumlahnya berapa? Ya benar 32. Seperti itu penjelasannya. Seperti itu penjelasannya. Semoga kalian paham ya dengan penjelasan tadi, dan semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat-sehat saja ya, dan harus tetap semangat. Nah, hari ini akan membahas materi tentang perkalian dan pembagian desimal. Sebelum masuk ke perkalian dan pembagian desimal, Ibu akan menjelaskan atau mengulangi konsep dasar dari desimal itu sendiri. Yuk langsung kita simak bersama-sama. Mengulang materi tentang konsep dasar bilangan desimal mengenai nilai tempat suatu bilangan. Misalkan ada suatu bilangan yaitu 123. Nomor 1 itu seratusan, 2 itu sepuluhan, dan 3 itu satuan. Nah, kita tahu bahwa satuan itu merupakan unit terkecil di antara nilai tempat yang lain. Tapi setelah kita mempelajari pecahan, sebenarnya ada unit lain yang lebih kecil dari satuan. Satuan ke puluhan, puluhan ke ratusan. Nah, itu kan kelipatan 10. Nah, karena ada sesuatu yang lebih kecil dari satuan, berarti kita kira-kira nih, kalau 100 sebelumnya 10, 10 sebelumnya satuan. Nah, 1 itu sebelumnya lagi berapa tuh? Kalau kelipatan 10, berarti 1 per 10. Nah, sebelumnya lagi berarti ada 1 per 100, 1 per 1000, dan seterusnya. Jadi setelah ada satuan itu masih ada yang penyebutnya itu kelipatan 10. Mulai dari 1 per 10, 1 per 100, 1 per 1000. Adalah 123,654. Nah, kita tahu bahwa 1 itu seratusan, 2 itu puluhan, 3 itu satuan. Nah, setelahnya itu kan ada tanda koma. Tanda koma ini dinamakan tanda desimal. Gunanya itu untuk memisahkan antara bilangan bulat dan pecahannya. Setelah tanda koma itu kan ada angka 6. Nah, angka 6 ini ada di posisi 1 per 10. Angka 5 itu 1 per 100, angka 4 itu 1 per 1000. Jadi penyebutnya itu selalu kelipatan 10. Nah, dari sini kita tahu bahwa bilangan desimal itu merupakan bentuk lain dari pecahan. Ciri khasnya yaitu adanya tanda koma. Nah, ini semua harus kita ketahui karena nilai tempat ini untuk mengetahui atau mempermudah ketika akan merubah dari suatu pecahan ke desimal maupun dari bilangan desimal ke pecahan biasa. Nah, kita coba ada contoh soal 0,3, 2,75, dan 3,745. Nah, semua bilangan desimal ini akan dirubah menjadi pecahan biasa. 0 ini ada di posisi satuan.
dan 3 itu ada di per 10. Nah, karena angka yang paling kanannya itu ada di sepersepuluhan, maka hasilnya ditulis dengan 10. Untuk atasnya kita tinggal pindahin saja. Jadi 0,3 bilangan pecahan biasanya yaitu 3 per 10. Contoh yang selanjutnya 2,75. Ini ada di posisi satuan. Itu di 1 per 10. 5 ada di 1 per 100. Paling kanannya itu per seratusan, maka jawabannya itu per 100. Atasnya tinggal pindahkan saja. Pecahan biasa dari bilangan desimal 2,75 adalah 275 per 100. Yang ketiga, 3,745. 3 itu satuan, 7 itu di 1 per 10, 4 di 1 per 100, dan 5 itu ada di 1 per 1000. Hasilnya sama dengan per 1000. Untuk atasnya tinggal ditulis ulang, yaitu 3745. Jadi 3,745 bilangan pecahan di 3745 per 1000. Supaya mudah diingat, bisa dikatakan kalau ada satu angka di belakang koma maka per 10. Kalau ada dua angka di belakang koma maka per 100. Dan kalau ada 3 angka di belakang koma maka hasilnya per 1000. Tapi ingatnya, jika bentuk pecahannya ini masih dapat disederhanakan, maka sederhanakan terlebih dahulu. Nah, itu tadi bagaimana caranya merubah dari bilangan desimal ke pecahan. Selanjutnya, mengubah dari pecahan biasa menjadi bilangan desimal. Misal ini ada contoh soal, yaitu 3 per 10, terus 17 per 100. Yang pertama 3 per 10. Kita lihat di sini penyebutnya yaitu per 10. Maka nanti jawabannya itu pasti ada satu angka di belakang koma. Titik ini ditulis angka pembilangnya, yaitu 3. Lalu simpan angka 0. Maka 3 per 10 bilangan desimalnya yaitu 0,3. Lanjut ke contoh selanjutnya, yaitu 217 per 100. Ini kan per 100, maka hasilnya itu ada 2 angka di belakang koma. Kita lihat angka pembilangnya di sini ada 217. Kita langsung pindahkan saja 217 ini dengan cara menulisnya dari angka yang paling kanan, yaitu jadinya itu 2,17. Jadi kan semua kelipatan 10 semua penyebutnya. Gimana kalau misalnya ada penyebutnya itu bukan dari kelipatan 10? Contohnya misalnya 3 per 5 atau 1 per 3. Itu gimana caranya? Merubah ke bentuk desimal. Kalau bentuknya kayak gitu, bisa dengan cara pembagian bersusun, atau jika memungkinkan penyebutnya dapat dirubah ke kelipatan 10. Selanjutnya membahas mengenai perkalian pecahan desimal. Apa sih bilangan desimal itu? Jadi bilangan desimal merupakan bentuk lain dari pecahan dengan penyebutnya 10, 100, 1000, dan seterusnya. Ada 2 cara dalam penyelesaian perkalian desimal, yaitu yang pertama dengan mengubah bentuk desimal menjadi pecahan, dan yang kedua itu mengalihkan langsung dengan cara susun. Berikut ini contoh salah satu perkalian desimal menggunakan cara satu, yaitu mengubah menjadi bentuk pecahan. Nah, ada contoh 0,5 dikali 0,5.
sama dengan titik-titik. Nah, penyelesaiannya menggunakan cara yang pertama, yaitu mengubah menjadi bentuk pecahan. Di sini 0,5 ini dirubah menjadi pecahan, yaitu 5/10. Nah, sedangkan yang 0,25 dirubah menjadi 25/100. Karena kenapa di sini 0,5 jadi 5/10? Karena di belakang koma ada satu angka, maka penyebutnya itu 10. Ini di belakang koma ada 2 angka, jadi penyebutnya 100. Nah, ini dapat langsung dikalikan, yaitu pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Kita kalikan 5 kali 25 yaitu 125 per 10 kali 100 yaitu 1000. Nah, jika dikebentuk desimalkan menjadi, karena ini per 1000, maka di belakang koma ada 3 angka. Ini yang pembilangnya dimasukin ke sini, dan di depan ini 0, maka bilangan desimalnya menjadi 0,125. Nah, di sini ada menggunakan cara keduanya, yaitu dengan perkalian susun. Untuk contohnya sama kayak tadi, 0,5 dikali 0,25. Nah, penyelesaiannya di sini 0,25 itu dikalikan dengan 0,5. Untuk bilangan yang kecil atau bilangan yang jumlahnya sedikit itu di bawah. Nah, kita langsung operasikan. 5 dikali 5, 25. Simpan 5 kali 2, 10. Ditambah 2, 12. 5 kali 0, 0, 1. 0 kali 5, 0. 0 kali 2, 0. 0 kali 0, 0. Kita jumlahkan. Ini turun 2, 1, 0. Nah, dalam menentukan tempat komanya, kita lihat di sini. Di 0,5 di belakang koma ada satu angka, 0,25 di belakang koma ada 2 angka. Maka jika dijumlahkan, ini hasilnya komanya di belakang koma ada 3 angka. Karena di sini 1, di sini 2, jadi di sini ada 3. Jadi 1, 2, 3, komanya di sini. Jadi hasil dari 0,5 dikali 0,25 sama dengan 0,125. Nah, selanjutnya kita akan menyelesaikan suatu masalah dalam soal cerita. Di sini ada soal, Siti membeli jeruk 4 buah. Berat setiap buah jeruk 0,125 kg. Berapa berat jeruk yang dibeli Siti? Dari soal cerita tersebut, kita dapat penulisan matematikanya, yaitu 4 kali 0,125 sama dengan titik-titik. Di sini menggunakan cara 1, yaitu dengan merubah ke pecahan biasa terlebih dahulu. Nah, 4 dirubah ke pecahan biasa menjadi 4/1 dikali 125/1000.
Kenapa 1000? Karena ini di belakang koma ada 3 angka. Nah, kita langsung operasikan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Nah, 4 dikali 125 itu sama dengan 500. 1000 kali 1 itu 1000. Nah, untuk dan penyelesaiannya, ini kita coret nolnya 2, coret nolnya 2, maka diubah ke desimalnya menjadi 0,5. Jadi hasilnya adalah 0,5 gram. Lanjut dengan menggunakan cara kedua, yaitu dengan menggunakan cara susun. Nah, di sini 0,125 dikali 4 dikali 4 dikali 5 20, 4 kali 2 8 tambah 2 10, 4 kali 1 4 tambah 1 5, 4 kali 0 0. Nah, cara menentukan tempat komanya dilihat dari soal ini. Karena 4 tidak memiliki tanda desimal, maka dilihat dari 0,125. Nah, 0,125 ini di belakang koma ada 3 angka. Maka di hasilnya pun di belakang koma harus ada 3 angka. Kita itu 1, 2, 3. Maka tempat komanya di sini. Dan di belakang koma 0 itu harusnya dicoret. Jadi hasilnya itu 0,5 kilogram. Selanjutnya, materi mengenai pembagian pecahan desimal. Bilangan desimal merupakan bentuk lain dari pecahan dengan penyebut 10, 100, 1000, dan seterusnya. Ada 2 cara penyelesaian dalam pembagian desimal, yaitu yang pertama, mengubah bentuk desimal menjadi pecahan biasa, dan yang kedua, membagi langsung dengan cara susun. Perhatikan penjelasannya berikut ini. Nah, contoh yang pertama ini ada pembagian desimal menggunakan cara 1, yaitu mengubah dulu menjadi bentuk pecahan biasa. Nah, contoh soalnya itu ada 0,4 dibagi 0,25. Nah, penyelesaiannya kita rubah dulu 0,4 itu menjadi pecahan, yaitu jadi 4/10 dibagi 0,25 jadi pecahan 25/100 sama dengan ini kita pakai 4/10, ini dirubah jadi perkalian. Ini jadi 100/25. Ini sebelumnya sudah dibahas pada perkalian dan pembagian pecahan sebelumnya. Sama dengan 4 dikali 100 yaitu 400. Lalu 10 kali 25, 250. Nah, kita sederhanakan dengan mencoret 1 nolnya. Jadi 40 per 25. Kita sederhanakan lagi, ini bisa dibagi 5 dan ini dibagi juga 5. Jadi ini 8/5 sama dengan 8/5 ini kita rubah
agar bisa menjadi bilangan desimal. Caranya gimana? Caranya penyebutnya ini dirubah menjadi kelipatan 10. Untuk menjadi 10 ini bisa dikali dengan 2. Ini dikali 2 dan ini dikali 2. 8 kali 2 16, 5 dikali 2 10. Jadi bentuk desimalnya adalah 1,6. Karena kan ini per 10, maka di belakang koma ada 1 angka. Nah, selanjutnya ini ada dengan cara duanya, yaitu pembagian bersusun. Penyelesaiannya yaitu 0,4 itu dibagi dengan 0,25. Nah, ini agar menjadi bulat bisa dikalikan dengan 100. Maka akan berubah menjadi 100 kali 0,4 itu jadi 40 dibagi 0,25 dikali 100 jadi 25. Jadi 40 dibagi 25. Nah, 40 dibagi 25 bisa 1. Jadi 1 kali 25 dikurang 0 kurangin 5 itu tidak bisa minjam ke 4 1, jadi ini 10 dikurangi 5 ini sisa 3 dikurangin 2 1. Nah, 15 dibagi 25 nggak bisa, maka ditambahin belakangnya 0 dan yang di atas ditambah dengan koma. 6, jadi 150 dibagi 25 itu 6 dikali 25 150 per dikurang, jadi hasilnya 0. Maka hasil dari 0,24 dibagi 0,25 dengan pembagian bersusun hasilnya yaitu 1,6. Materi selanjutnya mengenai perbandingan dalam pecahan. Oke, langsung kita contoh yang pertama. Di contoh yang pertama ini, Ibu mempunyai 5 jus jeruk dan Siti mempunyai 1 gelas jus jeruk. Pertanyaannya, berapa perbandingan jus Ibu dan Siti? Ibu mempunyai 5 jus jeruk, yaitu jadi 5, dan Siti punya 1 jus jeruk, jadi sama dengan 1. Dan perbandingan jus Ibu dan Siti yaitu 5 berbanding 1. Kita masuk langsung ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua, ada Beni punyai 50 buah stroberi dan Edo punya 80 buah stroberi. Dan pertanyaannya, berapa perbandingan stroberi Beni dan Edo? Beni mempunyai 50 buah stroberi, jadi sama dengan 50. Dan Edo punyai 80 buah stroberi, jadi mempunyai 80. Dan perbandingan stroberi Beni dan Edo adalah 5 berbanding 8. Kenapa 5 berbanding 8? Di sini Beni mempunyai 50 stroberi dan Edo memiliki 80 stroberi. 50 per 80 kita sama-sama dibagi 10, maka sama dengan 5 per 8. Sehingga perbandingan 2 stroberi Beni dan Edo adalah 5 per 8. Lanjut ke contoh soal, yaitu umur Bayu 10 tahun, umur kakek Bayu 55 tahun. Perbandingan umur Bayu dengan umur kakek Bayu adalah, kita langsung ke pembahasan yang contoh soal tadi
tentang perbandingan umur. Nah, di sini ada perbandingan umur Bayu dan kakek. Kita tulis Bayu berbanding umur kakek. Kita tulis umur di bawahnya masing-masing. Umur Bayu 10 tahun dan umur kakek 55 tahun. Kita ubah dulu ke bentuk pecahan untuk mempermudah mengerjakannya. Pertama, ini Bayu berbanding kakek sama dengan umur Bayu itu 10 berbanding kakeknya 55 tahun. Kita sederhanakan dengan membaginya dengan 5. Sama dengan 10 bagi 5, 2, 55 bagi 5, 11. Jadi perbandingan antara umur Bayu dengan kakek itu yaitu 2 berbanding 11. Hubungan antara bilangan pecahan dengan perbandingan sangat erat kaitannya karena dalam menyatakan perbandingan selalu menggunakan bilangan pecahan. Dari kami cukup sekian. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.